pada kesalahan koneksi ya. Ya, jadi sebagai kesimpulan tadi ya yang berkaitan dengan pseudocode ini adalah deskripsi logika algoritma dalam bentuk bahasa manusia ya. Jadi bisa dideskripsikan dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya. Yang jelasnya mudah dipahami oleh eh, orang yang membacanya ya. Yang menyerupai kode program. Ia berfungsi sebagai alat konseptual, edukatif, dan tradisional antara rancangan logika dan implementasi yang nyata. Ya, jadi untuk materi terkait pseudocode ini ya, diharapkan mahasiswa itu dapat menyusun logika pemrograman secara sistematis, kemudian menghindari kesalahan sintaks ya, apabila sudah diterapkan dalam bahasa pemrograman. Kemudian mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara algoritma dan implementasi Java. Materi keenam. Jadi untuk materi kelima ini pengantar tentang Java ya. Mungkin banyak di sini yang sudah familiar tentang bahasa pemrograman Java. Jadi bahasa pemrograman Java ini merupakan salah satu bahasa pemrograman yang bisa dibilang modern ya, yang paling populer di dunia. Karena kenapa Java ini sebenarnya ya kalau kita berbicara masalah sejarah ya, Java ini dikembangkan oleh eh, Sun Microsystem ya yang sekarang diakuisi oleh Oracle ya, dan pertama kali dirilis pada tahun 1995 ya. Jadi pada 1995 ya. Jadi kita bisa lihat modulnya di situ ya. Bahasa ini dirancangnya bersifat portable, kemudian aman dan berorientasi objek, sehingga dapat dijalankan di berbagai platform tanpa perubahan kode yang signifikan. Nah, jadi kalau kita lihat modul di sini ya, sejarah perkembangan Java ya, itu dimulai pada tahun 1995. Itu versi uji coba pertama kali ya, disebut sebagai JDK beta ya, masih beta ya. Artinya masih ada versi uji coba pertama. Kemudian pada tahun 1996 berubah menjadi JDK 1.0 ya, versi pertama yang mendukung applet dan IWT ya. Kemudian di tahun 98 berubah versi ke JDK 1.2. Mulai dikenal sebagai Java two platform ya, dua platform. Kemudian pada tahun 2002 ya berubah ke versi JDK 1.4 ya, menambahkan fitur assert dan input output ya. Jadi ada API baru ya. Nah, sampai dengan yang terakhir itu 2017 sampai 2018 Java SE ya, 9 sampai 10 itu modular sistem Jigsaw dan VAR untuk tipe inference ya. Jadi dari tahun ke tahun ya ada perubahan versi ya, mulai dari JDK beta sampai dengan Java SE 9 sampai 10. Ya, jadi materi lengkapnya kalian bisa baca di ya, RBV ya.
ruang baca virtual UT. Ya. Nah, konsep dasar dari pemrograman Java itu sendiri ya, Java itu dibangun berdasarkan prinsip write to once, run anywhere, atau yang disebut sebagai WORA ya. Artinya apa? Program itu dapat ditulis dalam Java dan dijalankan di berbagai sistem operasi. Mau kalian pakai Windows, macOS atau Linux itu bisa berjalan di sistem sistem operasi itu tanpa perlu dikompilasi ulang. Hal ini dimungkinkan karena Java menggunakan JVM ya, yang disebut sebagai Java Virtual Machine sebagai perantara antara kode program dan perangkat keras. Nah, ini konsep pemrograman ya, ada yang terstruktur dan ada yang berbasis objek. Nah, dalam Java, kode sumber itu ditulis dalam berkas .java ya. Kemudian untuk compiler Java itu disebut sebagai kelas Java. Nah, bytecode ini dijalankan dalam Java Virtual Machine yang mengeksekusi instruksi secara lintas program. Nah, kalau kita ingin implementasikan secara langsung, ya kita bisa menggunakan IDE Java yang sudah banyak tersedia ya di internet secara gratis. Ya, kita bisa akses salah satu IDE yang direkomendasikan ya, yaitu Eclipse ya. Kalau kita baca RBV di ruang virtual UT ya, itu disarankan menggunakan IDE Eclipse ya. Jadi kita bisa masuk langsung ke browser dan tinggal cari yang namanya Eclipse. Eclipse. Kalian bisa lihat Eclipse. Eclipse, Eclipse IDE ya. Eclipse IDE, kemudian download. Ya, di sini ada file installer ya. Kalau kalian menggunakan Windows, kalian klik yang ini ya, Windows yang berprosesor Intel, ya kalian bisa klik yang ini x64 atau yang 64 bit. Kalau yang menggunakan Mac yang berprosesor Intel, ini juga kalian bisa klik di sini ya. Kalau untuk pengguna Mac ARM ya atau MacBook berprosesor M1, M2 ataupun M4, kalian bisa download sini ya. Di jadi ada file downloadnya bisa ada di sini ya. Seperti itu ya. Jadi sebelum menginstal IDE Eclipse ya, baiknya kalian install file JDK ya untuk bisa compatible dengan IDE ini ya. Kalian bisa masuk di browser lagi, kemudian ketik Java ya. Java Oracle. Java download Oracle ya. Sini kalian bisa download ya. Di sini ada beberapa versi sistem operasi. Kalian bisa cari yang mana yang kalian gunakan. Bisa kalian download ya. Ada yang versi 64 installer. Juga ada ini yang
sistem operasi macOS ya menggunakan prosesor ARM maupun prosesor yang buatan Intel ya. Jadi kalian eh, apa install dulu Java Development Kitnya ya. Kemudian kemudian download juga itu yang tadi ya IDE-nya. Apakah kalian menggunakan NetBeans ya, menggunakan Eclipse maupun bisa juga menggunakan eh, IDE VS Code ya. Bisa juga ya. Tapi ya yang paling terpenting adalah bagaimana kalian menginstal dulu file JDK-nya ya. File JDK-nya agar bisa berjalan di IDE yang digunakan. Kalau di sini saya menggunakan eh, dua ya. Saya menggunakan Eclipse, Eclipse. Jadi tampilannya seperti ini ya. Eclipse, Eclipse. Ya, tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Nah, kalau kita ingin membuat project pertama, kita bisa klik ya, file new Java project. Misalnya belajar ya. Sudah ada belajar. UT misalnya. UT. Tulis berhasil kita buat project UT. Setelah itu kita buat file kelasnya ya. Kelasnya belajar misalnya. Hmm, ya. Jadi di dalam package UT ini ada public class yang namanya belajar ya. Seperti ini ya. Setelah kita install JDK, kemudian install Eclipse ya. Kemudian untuk membuat file Java pertama, kita bisa file new Java project. Kemudian di dalam Java project itu kita buatkan kelas belajar. Ya, seperti itu. Kita kembali ke materi dulu. Jadi ada beberapa kelebihan ya dalam pemrograman Java. Kita bisa lihat di sini yaitu yang pertama yaitu multi platform ya. Atau biasa disebut juga sebagai eh, probabilitas tinggi. Artinya apa? Program ini dapat berjalan di berbagai platform tanpa perubahan ya. Dia bisa berjalan di multi platform. Kemudian yang kedua yaitu security atau keamanan. Jadi Java memiliki sistem sandbox dan bytecode verification untuk mencegah eksekusi atau kode yang berbahaya.
Kemudian juga stabilitas dan keandalan. Artinya apa? Struktur dan manajemen memori ini otomatis ya, membuat Java itu efisien dan bebas dari kebocoran memori. Kemudian berikutnya yaitu berorientasi objek. Nah, OOP ini atau Object Oriented Programming ini itu semua komponen di dalam Java itu disusun dalam bentuk objek ya, yang mudah dipelihara dan mudah dikembangkan ulang ya, reusability ya, mudah dipelihara dan mudah dikembangkan secara berulang. Kemudian ya, dukungan komunitas luas ya, jadi dokumentasi, library, framework ya, itu luas ya, dokumentasinya luas ya, mulai dari library kemudian penggunaan framework. Kemudian juga ya ini ya, mendekati sintaks C++. Jadi kalau ada yang sudah familiar dengan C++, itu implementasi dalam programan Java itu ya hampir sama codingannya ya. Jadi eh, mudah ya, mudah. Karena penggunaan sintaksnya itu hampir mirip dengan C++. Karena pada dasarnya itu ya, bahasa pemrograman Java itu ya lebih lebih mirip ya, mirip dengan penggunaan eh, menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, kalau kita baca ini ya, Java itu Java ini adalah bahasa pemrograman berbasis objek. Ya, jadi ada objek, ada kelas, ada inheritance, pewarisan, encapsulation, abstraction, dan polymorphosis. Ya, jadi konsep utama dari bahasa pemrograman Java ini ya, dia itu bersifat objek atau object oriented programming, yaitu memiliki objek. Apa itu objek? Objek itu unit terkecil dalam pemrograman yang memiliki identitas, kemudian memiliki atribut dan perilaku. Ya, contohnya atribut ini menggambarkan karakteristik objek. Kemudian metodenya itu menggambarkan tindakan atau operasi objek. Contohnya yaitu objek sepeda, ya. Objek sepeda misalnya. Tentunya sepeda ini memiliki atribut. Apa atribut sepeda itu? Sepeda itu memiliki atribut warna dan kecepatan serta jenis atau merek sepeda itu. Itu dikatakan atribut sepeda. Kemudian metodenya yaitu apa? Ciri-cirinya sepeda itu pasti itu memiliki kecepatan. Kemudian ganti gigi, oper gigi, serta rem. Itulah beberapa metode dari sepeda. Ya, kalau atribut tadi itu contohnya itu warna, kecepatan, dan sedangkan metodenya itu ya kecepatan, rem, dan gigi. Sedangkan kelas ya itu blueprint untuk membuat objek. Kelas berisi definisi atribut dan metode yang akan dimiliki. Ya, jadi itu ya. Jadi harus kita pahami ya, ini Java dalam bentuk object oriented programming ya, seperti itu. Nah, kalau kita implementasikan dalam
IDE Eclipse, ya. Sebenarnya Java itu tadi mempunyai kelas, ya, mempunyai kelas. Nah, untuk membuat pemrograman Java pertama, Java sederhana, otomatis kita harus menuliskan public kelas belajar, ya. Jadi harus sama dengan apa? Harus sama dengan nama file yang kita simpan, ya. Jadi kelasnya kelas belajar misalnya, ya. Kemudian kita harus menulis methodenya, ya. Jadi secara aturan dari pemrograman Java itu kita harus menulis method, ya, method. Nah, kalau kelasnya tadi kita masuk ke dalam atau kita menulis dalam kelas belajar, ya, metodenya kita tulis ini, ya, public static void dalam kurung, ya, string dalam kurung awal seperti itu, ya. Kemudian kita buka kurung lagi, ya. Seperti ini. Jadi dalam pemrograman Java kita harus lebih berhati-hati dalam menulis kode program karena sifatnya itu case sensitif. Kalau ada salah penulisan, misalnya huruf besar, ini akan salah, ya, salah penulisan. Ya, jadi sebisa mungkin kita harus lebih apa ya, lebih berhati-hati dalam menulis kode programnya, jangan sampai salah. Kemudian untuk mencetak sistem dot print, kita cetak misalnya selamat Java, kemudian kita buat, ya, seperti ini saja. Oke, jadi sistem penulisannya seperti ini, ya. Nah, kalau kita ingin menjalankan program pertama ini, ya, kita sisa klik kanan, kemudian run, ya. Lalu kita bisa klik ini, ya, langsung. Jadi akan tampil apa yang kita inputkan, ya. Apa yang kita inputkan itulah yang akan tampil hasilnya, ya. Jadi Hai Mahasiswa. Jadi ini adalah program sederhana, ya, untuk menampilkan Hai Mahasiswa UT, selamat datang di Java pertama. Ya. Jadi kelasnya itu harus sama dengan file yang akan kita simpan. Nah, di dalam pemrograman Java itu sendiri, ya, tentunya kita harus memahami tipe data, variabel, dan operator di dalam mengimplementasikan algoritma tadi, ya. Jadi kita harus memahami apa itu tipe data, apa itu variabel, dan operator. Tadi kalau kita lihat atau kita sudah desain algoritma, ya, itu kan ada pendeklarasian variabel, ya, pendeklarasian variabel.
Situ kita harus memahami tipe data dan variabel itu sendiri ya. Nah, di dalam Java sendiri itu memiliki beberapa tipe data ya. Ada yang disebut sebagai byte, ya, ada yang disebut sebagai short, integer, long, float, double, char, dan boolean. Jadi masing-masing memiliki tipe data yang berbeda-beda ya. Misalnya contohnya ya, contoh kita buat kelas kelas belajar tipe data ya, tipe data variabel. Kita buat kelas lagi, Java. Kelasnya, eh, jadi file yang kita simpan itu otomatis akan dibuatkan kelasnya ya. Jadi harus sesuai ini ya, tipe data variabel Java. Misalnya kalau saya ganti dengan huruf kecil pasti akan error ya. Jadi diupayakan harus sama dengan nama kelas yang kita simpan ya. Ini. Misalnya kita belajar tipe data variabel. Ya, kita implementasikan ya. Jadi otomatis kita tulis metodenya ya, metode main eh, untuk menjalankan fungsi algoritma yang ada di dalam metode main itu ya. Public static void void main yang dalam kurung string S-nya huruf besar, kemudian kurung awal, kemudian ya berhenti ya. Tadi ada tanda error di sini, ya berhenti karena penulisannya sudah betul. Nah, untuk menuliskan komentar ya, kita bisa seperti ini ya. Jadi komentar ini sebenarnya bukan codingan bahasa pemrograman Java, tapi komentar ini berfungsi sebagai dokumentasi ya, menuliskan dokumentasi bahwa komentar ini menunjukkan bahwa ini adalah pendeklarasian variabel. Variabel. Maka ini perintah ini akan tidak dieksekusi oleh metode main ya. Dia hanya memberikan judul bahwa di sini adalah pendeklarasian variabel. Jadi kalau saya aktifkan kembali tanpa komentar akan error. Kenapa? Karena eh, dia tidak membaca apa, perintah dan pendeklarasian variabel. Kecuali kalau kita matikan, ya kita gunakan tanda komentar. Ya, ini akan tidak dieksekusi, hanya mendadak. Mohon maaf karena koneksi yang kurang stabil. Ya, ya. Jadi pada dasarnya eh, di pertemuan atau tutorial pertama ini, saya harapkan kalian sudah bisa apa memasang atau menginstalkan eh, aplikasi yang digunakan untuk mendesain flowchart dalam bentuk apa dalam bentuk flowchart dan pseudocode ya menggunakan raw.io. Kemudian yang kedua kalian install ya Java ya
apakah menggunakan Eclipse ya yang disarankan oleh modul RBV di UT, atau menggunakan platform yang lain, misalnya NetBeans atau eh, apa ya, NetBeans atau Visual Studio Code ya. Jadi sebisa mungkin kalian harus memasangkan dulu di perangkat yang dimiliki ya. Nah, karena waktu sudah tidak memungkinkan ya, ini sudah masuk jam 10 ya, jadi kurang lebih kita 2 jam sudah belajar ya. Materi inisiasi 1 sampai dengan 6 ya, yang intinya dalam praktikum itu ya kalian harus sudah bisa memasang ya, memasang aplikasi Drive IO untuk mendesain algoritma, flowchart ataupun pseudocode. Kemudian yang kedua mampu memasang IDE untuk pemrograman Java ya, sehingga apa yang diterapkan di aplikasi Dry IO ya kita harus juga menerapkan nanti di aplikasi menulis codingan dalam IDE Eclipse ya, seperti itu. Kemudian harus bisa membuat aplikasi pertama dalam bentuk Java sederhana, maka menulis eh, atau menampilkan hello world misalnya ya, mencetak kata yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir ya, kalian harus bisa memahami apa itu tipe data ya. Jadi tipe data itu bisa kalian baca di ruang baca virtual UT ya. Karena di Java sendiri itu ada banyak tipe data ya. Ada banyak tipe data yang tersedia. Tadi ada integer, ada byte ya, ada short, ada long, ada float, ada double, ada chart, dan ada boolean. Ya, nanti di web selanjutnya kita masuk langsung ke implementasi dalam bentuk bahasa pemrograman Java. Ya, kita nanti contohkan bagaimana cara menggunakan pendeklarasian variabel, bagaimana menggunakan tipe data, bagaimana kita menjumlahkan, ya, melakukan operasi aritmetika dalam pemrograman Java dan seterusnya. Ya, jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Ada pertanyaan? Jadi sekedar informasi bahwa eh ya jadi untuk rekamannya nanti saya share share ke anu ya, ke e-learning OT ya. Jadi sebisa mungkin apa yang saya sudah sampaikan itu bisa diterapkan ya. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan tugas satu ya. Jadi tugas satu itu ada di diskusi apa? Ada di aktivitas belajar 4 ya. Ada di aktivitas belajar 4 dan saya kira batas waktunya itu hanya sampai dengan tanggal 3 ya. Tanggal 3 November batas waktu pengerjaan. Jadi diharapkan untuk mahasiswa UT agar segera eh, menyelesaikan tugas satu ya, karena nanti di hari Minggu batas akhir pengerjaan. Jadi saya kira itu, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Nanti recordnya saya upload di learning ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.